Halo teman-teman, kembali lagi kita di mata pelajaran fisika dengan materinya, judulnya kesetimbangan benda tegar dan serta praktikumnya. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul kesetimbangan benda tegar serta dari praktikumnya. Sekarang kita masuk pada materinya, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Syukurman Maria, NPM 18053 11014, Prodi Pendidikan Fisika, semester 4. Kami dari Universitas Dharma Agung akan memaparkan materi dari kesetimbangan benda tegar serta dari praktikumnya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai materi yang berjudul kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan nol. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun, jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan benda tegar sendiri adalah benda yang bentuknya atau geometrinya akan selalu tetap sekalipun dikenakan gaya. Jadi sekalipun dia bergerak translasi atau rotasi, bentuknya tidak akan berubah. Contohnya meja, kursi, bola, dan lain-lain. Hukum Hooke. Besaran pokok dan besaran turunan perlu diperhatikan bahwa momentum terbagi menjadi dua, yaitu momentum linear dan momentum angular. Pertama-tama kita meninjau momentum linear, P sama dengan 0. Momentum linear dan impuls dihubungkan oleh persamaan, di mana sigma F kali delta T sama dengan delta P. Dapat juga ditulis menjadi delta F sama dengan delta P per delta T. Karena P konstan, maka akibatnya delta P sama dengan 0. Sehingga delta F sama dengan 0. Kemudian dengan cara yang sama kita meninjau momentum angular L. Momentum angular dan impuls angular dihubungkan oleh persamaan. Delta R kali delta T sama dengan delta L, atau dapat juga ditulis menjadi delta R sama dengan delta L per delta T. Karena L konstan, maka akibatnya delta L sama dengan 0, sehingga delta R sama dengan 0. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa suatu benda atau sistem dikatakan setimbang jika memenuhi dua syarat, yaitu 1. Delta F sama dengan 0, kedua delta R sama dengan 0. Jenis-jenis kesetimbangan benda tegar. Secara umum, kesetimbangan benda tegar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kesetimbangan dinamis atau benda yang bergerak baik secara translasi atau linear ataupun secara angular, dan kesetimbangan statis atau benda yang betul-betul diam. Kesetimbangan statis itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Kesetimbangan stabil. Terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun, bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya akan kembali ke titik semula. Kedua, kesetimbangan labil atau tidak stabil. Terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun, bila gaya tersebut dihilangkan,
maka posisinya tidak akan kembali ke titik semula. Ketiga, contoh kesetimbangan stabil. Kelereng di dasar mangkok seperdua lingkaran. Ketika kelereng diberi gangguan atau gaya, sehingga posisinya menjadi naik. Namun, ketika gaya tersebut dihilangkan, maka posisi kelereng akan kembali ke dasar mangkok. Kita lihat gambar di atas. Contoh dari gambar kelereng. Kedua, gambar keduanya. Sedangkan contoh kesetimbangan labil atau tidak stabil, kelereng yang diam di puncak mangkok seperdua lingkaran yang terbalik. Ketika kelereng diberi gangguan sedikit, maka ia akan jatuh ke bawah dan tidak akan kembali ke posisi semula. Kita coba perhatikan gambar di atas. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kesetimbangan benda tegar, baik yang stabil maupun yang tidak stabil. Contoh kesetimbangan netral. Kelereng yang ada di atas lantai, ketika kelereng diberi gangguan, maka posisinya akan bergeser. Namun titik beratnya tidak akan berpindah secara vertikal. Kita akan perhatikan gambar di atas, bagaimana posisi kelereng yang secara vertikalnya, yang contoh kesetimbangan yang netral. Kita buat contoh, salah satu contoh soal kesetimbangan benda tegar. Kita perhatikan gambar di atas, di mana sebuah tangga homogen dengan panjang L diam bersandar pada tembok yang licin di atas lantai yang kasar dengan koefisien gesekan statis antara lantai dan tangga adalah U. Jika tangga membentuk sudut tepat saat akan tergelincir, besar sudut adalah. Kita akan memperhatikan gambar di atas dan kita akan coba membahas soal ini, bagaimana kesetimbangan benda tegar. Kita akan memperhatikan gambar di atas bahwa kalimat tepat saat akan tergelincir bermakna bahwa tangga masih dalam kondisi setimbang. Sehingga kita perhatikan rumus di atas, maka akan lebih mudah jika mengambil acuan rotasi adalah titik D atau titik kontak antara ujung tangga dan dinding. Maka jawaban yang paling tepat ialah C. Perhatikan dari penyelesaian soal contoh kesetimbangan benda tegar di atas. Baik, sekian saja dari materi kesetimbangan benda tegar. Sekarang kita masuk pada contoh praktikum dari kesetimbangan benda tegar. Silakan tonton video berikut. Untuk praktikumnya kita akan menyediakan beberapa bahan, yaitu korek api, kedua jarum pentul, dan ketiga lilin, dan yang paling terakhir adalah gelas. Sekarang kita akan masuk pada cara kerja. Pertama, masukkan jarum pentul pada lilin. Terus letakkan lilin
di tengah gelas yang ditata berdampingan. Kedua, hidupin atau nyalakan api di sumbu lilin, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Baik, sekarang kesimpulan dari video tersebut atau dari praktikum yang telah kita coba atau yang telah kita lihat atau yang telah kita tonton sekarang, yaitu suatu benda tegar mengalami kesetimbangan sempurna apabila bergerak, yaitu gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0 dan gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0 dan tidak berputar. Dengan kata lain, tidak ada torsi yang terjadi atau sigma sama dengan 0. Titik berat berada di jarum pentol, sedangkan ujung lilin merupakan sumbu X dan sumbu Y. Dan di sumbu X dan Y tersebut terdapat gaya yang sama besar atau gaya tersebut dapat diabaikan atau nilai dianggap 0. Syarat menjadi benda tegar adalah 1. Benda tidak bergerak, dan 2. Benda tidak berputar. Baik, sekian saja materi dan serta praktikum dari kesetimbangan benda tegar. Semoga menjadi ilmu dan menjadi manfaat bagi kehidupan kita. Mohon jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.